Husna atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin walladzi arsyadana ila siratil mustaqim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian yang kami muliakan dan juga semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di bulan mulia ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan semoga Allah mudahkan kita untuk meniti hari-hari di bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas yang produktif, yang mendatangkan kebermanfaatan, keberkahan untuk kita semua, dan Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan kita yang terbaik. Allahumma amin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mudah-mudahan akan menjadi teman-teman kita nanti di surganya kelak, dan semoga kita mampu untuk meneruskan perjuangan dan juga istiqomah di jalan yang telah dimulai oleh beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyebarkan Islam, menjadikan Islam sebagai panduan hidup kita dan juga membumikannya di sekitar kita semua ya. Ibu-ibu dan teman-teman yang kami muliakan, untuk tema kajian kita pada siang hari ini adalah fikih zakat ya. Sudahkah kita menunaikannya? Semoga sudah ya, apa yang menjadi kewajiban kita ini. Berbicara tentang zakat ya, alangkah lebih baiknya kita merenungkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyindir kita bahwa kita sebagai manusia ini adalah tercipta sebagai makhluk yang mencintai harta. Ada tidak yang tidak cinta harta di sini? Halo, ibu-ibu dan teman-teman, ada nggak yang tidak cinta harta? Tidak ada ya. Kalau ada itu berarti mohon maaf bohong gitu ya. Karena berita Allah itu 100% dijamin benar. Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu ya segala sesuatu yang ada pada diri kita. Dan di sini Allah menyepil ya di dalam surat Al-Fajr ayat 20 ya. Seperti apakah kita terhadap harta? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, kalian semua tanpa ada pengecualian adalah orang-orang yang mencintai harta benda, bahkan kecintaan manusia terhadap harta benda itu jamma, berlebihan, dalam sekali kecintaannya ya. Juga diperkuat dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, sudah ada kata syadid ditambahlah penegas juga gitu ya. Jadi benar-benar manusia itu sangat mencintai harta, saking cintanya itu dia cenderung menjadi manusia yang pelit ya, yang bakhil. Itu kata Allah tidak bisa disangkal ya, karena dijamin kebenarannya. Belum lagi itu secara internal kita, apalagi didukung dengan adanya bisikan-bisikan eksternal yang mendukung itu ya, yaitu syaitan-syaitan yang menginginkan kita yang sudah punya potensi kecintaan terhadap harta tadi berlebihan, lebih lagi gitu ya. Lebih lagi syaitan berkata apa Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, bagaimana aksi syaitan ini untuk menjadikan manusia sangat amat cinta terhadap hartanya ya, sehingga dia cenderung menjadi orang yang bakhil. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 268 Allah mengingatkan kepada kita, asyaiton ya,
baik itu dari kalangan jin maupun manusia yang menjauhkan dari jalan Allah itu adalah syaitan ya. Ya'idukumul faqra. Ya, selalu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan dan kekurangan. Wa ya'murukum bil fahsya. Kemudian dengan itu mereka menahan dirimu untuk membelanjakan hartamu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, sehingga kamu akan menjadi orang-orang yang cenderung kikir ya dan bakhil. Dan subhanallahnya di sini Allah menggunakan diksi fahsya. Jadi sifat pelit, kikir, bakhil, cetil, metitil itu ya, itu termasuk daripada perbuatan yang keji. Kenapa demikian? Karena dalam konsep keimanan kita, semua yang ada di langit dan di bumi itu bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wal ard. Semua milik Allah. Kita hanya penerima titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kala dalam apa yang Allah titipkan kepada kita itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Nah, sehingga sebagai penerima titipan sudah dipeseni oleh yang menitipkan ini dan itu tidak disampaikan, itu adalah perbuatan yang keji. Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Padahal dalam banyak sekali ayat ya bagaimana Allah memberikan motivasi kita untuk membelanjakan harta kita itu sebagaimana aturan syariat itu, di belakang itu semua Allah janjikan kepada kita maghfiratan minhu, ampunan atas dosa-dosa kita. Yang paling pertama kita butuhkan adalah ampunan Allah karena semuanya adalah milik Allah. Ya, kita pun milik Allah. Yang semua apa yang dititipkan oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan manusia itu salah satu karakternya itu ya dia selain suka harta ya suka berbuat salah dan dosa. Nah, sehingga tanpa ampunan Allah, bagaimana kehidupan kita nanti? Padahal kita itu diciptakan bukan untuk dunia. Kita diciptakan untuk akhirat. Ya, meskipun dunia ini diciptakan untuk kita. Sebagaimana pesan salah seorang salafus soleh itu ya. Innama khuliqat hadhihi dunya lakum walakinnakum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini memang Allah ciptakan untuk kalian. Kalian kelola dengan sebaik mungkin. Akan tapi sesungguhnya kalian benar-benar bukan diciptakan untuk dunia, kalian diciptakan untuk akhirat. Dan disinilah kita butuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala wa fadla. Di sini indefinitif ya, kalau bahasa Arabnya itu nakirah. Banyak karunia. Wallahu wasi'un alim. Karena Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Dari sinilah ibu-ibu, teman-teman sekalian, di dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendistribusikan ya harta kita itu dengan sebaik mungkin. Sehingga ada fikih filantropi di dalam Islam itu ya, fikih kedermawanan. Kalau perusahaan itu istilah CSR ya. Nah, di dalam Islam ada aturannya ya, agar yang miskin tidak bertambah miskin, yang kaya bertambah kaya. Sebagaimana Allah pesankan di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 ya, ini tentang pembagian fai ketika terjadi peperangan, kaum muslimin memperoleh harta rampasan ya dari perang tersebut, maka harus didistribusikan secara merata. Nah, walillah ya falillah ada bagian untuk Allah ya untuk mengembangkan sayap-sayap dakwah. Walir Rasul juga mensupport ya dakwah Rasulullah. Walidil kurba ada bagian untuk kerabat. Waliyatama ada bagian untuk anak-anak yatim. Wal masakin ada bagian untuk orang-orang miskin. Wa banis sabil ada juga bagian untuk orang-orang yang musafir karena menuntut ilmu atau yang lain sebagainya. Alasannya ya disantumkan secara langsung oleh Allah kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Ya, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Tidak boleh terjadi seperti itu. Ya. Dan untuk pembagiannya, syarat rukunnya dalam segala hal yang kaitannya dengan
pendistribusian harta itu lebih detailnya dijelaskan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam Al-Quran hanya yang global-global saja. Maka pesan Allah di sini, wa ma'atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang diajarkan, dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan maka ikutilah. Wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilarang maka jauhilah. Wattaqullah. Jadilah kalian orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Dan kenapa harus demikian? Innallaha syadidul iqab. Karena kalau kita tidak menjadi orang-orang yang muttaqin, melaksanakan perintah menjauhi larangan, maka Allah memberikan ancaman bahwa hukuman Allah itu sungguh sangat keras. Ya. Dengan demikianlah seorang muslim sudah semestinya ya mengikuti arahan dan taujih dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Lail ya ayat 5 sampai 10 ini ya. Ya. Kita diperintahkan untuk mendistribusikan sebagian harta kita maka agar kita memperoleh kebaikan-kebaikan dari harta tersebut ya distribusi tersebut harus kita lakukan uh, dengan motivasi ketakwaan kita kepada Allah dan juga berharap atas balasan yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Man itu lafaz umum, siapa saja yang memberi sebagian hartanya wattaqo dalam rangka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga wasaddaqa bil husna karena dia meyakini akan ada balasan yang terbaik berupa surga Allah kepada mereka yang bertakwa, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah akan berikan dia kemudahan senantiasa dalam memperoleh kebahagiaan. Masya Allah. Tapi sebaliknya, nah di sini berarti ada targhib, ada tarhib, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila dan siapa saja yang bakhil, kikir, cetil, medit ya, hampir sama ya. Wastagna, biasanya orang pelit ya, orang kikir bahir itu merasa tidak butuh sama Allah. Dia tidak mengakui bahwa rizki itu sungguh benar-benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa itu miliknya, dia menguasainya dan sebagainya. Ya, apalagi didukung dengan wakadzdzaba bil husna, dia nggak percaya bahwa apa yang dilakukan dalam mendistribusikan atau memanfaatkan harta apapun ketika mendapatkannya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya. Fasanu yasiruhu lil usra. Ini luar biasa. Allah akan mudahkan bagi dia menuju jalan kesulitan, menuju jalan kesengsaraan. Berbagai permasalahan akan terus-menerus ya menghantui dirinya, menghampirinya. Itu bagi orang-orang yang tidak mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan pendistribusian harta benda. Ya, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah Islam ya memberikan panduan kita berupa fikih filantropi. Ya, jadi ada zakat, ada kalau infak itu kan umum ya, membelanjakan. Ada infak wajib, yaitu zakat dan juga untuk memenuhi apa yang menjadi tanggungan dia, ya, memberikan nafkah keluarga misalnya, begitu ya, itu adalah wajib. Ada infak sunnah, ya, seperti memberi sedekah, ya, atau juga wakaf, ya, itu adalah sunnah. Ada infak mubah yang digunakan untuk makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari. Ada infak makruh, ya. Nah, kalau kita untuk makan, minum, dan pakaian itu berlebih-lebihan, itu nanti jadi makruh. Kalau sampai tarof ya, bermewah-mewahan, itu nanti jadi haram. Ya, seperti itu. Jadi ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah dan haram juga makruh ya. Nah, kita semua tahu bahwa dari semua hukum taklifi, ya,
itu yang harus kita jadikan prioritas untuk diperhatikan adalah hal-hal yang wajib. Ya, semua yang wajib harus menjadi prioritas pertama. Ya, kalau dalam pengelolaan harta, ya pembelanjaan yang wajib pertama adalah zakat selain daripada eh, untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Sehingga ini harus menjadi prioritas utama kita untuk kita tunaikan dengan sebaik mungkin. Ya. Zakat itu apa? Ya, secara bahasa, zakat itu memiliki 4 makna, ibu-ibu dan teman-teman ya. Yang pertama adalah at-tahur, membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana tadi ayatnya sudah dibacakan, yaitu surat At-Taubah ayat 103. Di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk menunaikan zakat dengan makna tutohiruhum wa tuzakkihim. Ya, artinya membersihkan harta itu sendiri karena ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Kalau sudah kita tunaikan berarti harta itu bersih. Ya. Waktu zakihim juga untuk mensucikan jiwa kita yang cenderung tadi ya punya rasa cinta yang begitu mendalam kepada harta sehingga ada penyakit jiwa, penyakit hati yaitu kekikiran, kebakhilan. Dan dari riset terbaru yang dilakukan oleh teman-teman ya, teman-teman yang aktif di bidang Ziswak dan sebagainya, juga para peneliti di kampus itu melakukan penelitian terbaru, itu bahkan zakat itu bukan hanya mensucikan harta dan jiwa muzaki, tapi ternyata juga mustahik. Nah, jadi ketika zakat itu tidak disampaikan, salah satu dampaknya adalah mengotori jiwa mereka-mereka yang statusnya sebagai mustahik. Iri, dengki, ya, hasad itu. Akan tetapi jika apa yang menjadi hak mereka itu disampaikan, sehingga mereka terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendapatkan modal usaha, penyakit itu bisa terkikis. Nah, ini sehingga dalam regulasi terbaru itu salah satu pendistribusian zakat itu diharapkan adalah sebagai zakat produktif yang bisa merubah status para mustahik ini terangkat menjadi muzaki. Dan Masya Allah ya, ini sedang digalakkan begitu. Jadi tidak yang konsumtif ya, dikasih uang, kasih sembako habis, tapi diberikan pembinaan, pelatihan, ya diberikan keahlian untuk modal usaha dan sebagainya. Nah ini sehingga yang tadinya mereka merasa iri terhadap orang-orang kaya yang memiliki harta berlebih dan sebagainya itu bisa terbersihkan. Nah, Masya Allah sampai di situ ya. Kemudian zakat juga berarti al-barokatu, keberkahan. Karena sebagaimana tadi disampaikan ya, salah satu manfaat memberikan zakat itu fasanu yasiruhu lil yusra. Ya. Berkah itu ketika orang bahagia dan bahagia itu yang abadi adalah kebahagiaan yang bukan hanya sifatnya duniawi tapi juga ukhrawi. Ya. Dan ini akan dirasakan betul oleh orang-orang yang melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya orang yang menunaikan zakat, rajin sedekah itu jatuh miskin. Nggak ada. Atau tidak bahagia tuh nggak ada. Ya, pasti bahagia. Kenapa? Karena keberkahan. Ya, sebab apa namanya ya? Tidak semua uang yang banyak itu cukup ya. Kadang-kadang penghasilan sedikit itu bisa cukup karena berkahnya itu tadi. Orang tidak tidak jarang ya kita mendengar orang dengan penghasilan yang sudah sebenarnya luar biasa. Maksudnya dia di atas inilah ya menengah ke atas gitu ya. Itu masih saja ngeluh gitu ya, seakan nggak cukup. Dia tidak melihat betapa banyak orang yang bahkan berpenghasilan bisa jadi 1/5 dari dia, tapi dia bahagia dan cukup. Itu salah satu indikator ketidakberkahan dari penghasilan dan harta yang dia miliki. Dan itu bisa jadi disebabkan karena dia tidak menunaikan apa yang menjadi hak daripada harta tersebut. Wallahu a'lam. Ya.
Kemudian yang ketiga, makna zakat adalah an-numu, ya, tumbuh dan berkembang. Ya, ya, insya Allah semua harta yang dizakati itu akan bertumbuh dan berkembang. Insya Allah ya. Manfaatnya itu banyak karena ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah sampaikan wa ma ataitum min riba liar buah fi amwalin nas falayar bu indallah. Kalau dalam sistem ekonomi kapitalis itu kan orang kenapa bermain riba gitu ya, bertransaksi riba. Karena dalam hitungan matematika manusia ya semakin banyak yang dia dapat ya semakin mencukupi gitu ya. Padahal sesungguhnya tidak. Sehingga bagaimana caranya dia bisa mengambil sebanyak mungkin dari manusia tanpa memperdulikan ya yang diambil itu dari mana gitu ya. Misalnya orang melakukan pembiayaan untuk biaya rumah sakit. Kenapa dia harus memberikan bunganya? Padahal itu non profit gitu kan. Nah, ini kan kezoliman gitu ya. Nah, bagaimana seseorang bisa menentukan bahwa sebulan ini ketika memiliki uang 100 juta, dia akan mendapatkan bunga katakan 200 sampai 500 ribu misalnya. Padahal namanya usaha itu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, tidak bisa diprediksi gitu ya. Kok bisa dipastikan seperti itu? Itu tentu akan berimpas pada melemahnya ya aktivitas ekonomi. Ya, dan tadi harta akan berputar-putar pada orang-orang kaya saja. Gitu. Dia tidak peduli ya orang-orang yang membutuhkan pinjaman untuk biaya pendidikan, untuk biaya rumah sakit, untuk biaya hidup sehari-hari. Masa itu dimintain profit gitu kan? Kan nggak masuk akal. Pun kalau untuk usaha pun tidak bisa di flat gitu kan. Namanya usaha itu ya kadang naik, kadang turun. Ya, nggak ada cerita usaha itu bisa terus stabil gitu ya. Nah, ini apalagi terkait dengan adanya kondisi ekonomi global gitu kan. Itu juga sangat berpengaruh begitu. Tapi sebaliknya kata Allah wa ma'ata itu min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhaifun. Allah memberikan jaminan siapa saja yang menyisihkan sebagian hartanya untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban zakat dia dalam rangka benar-benar hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan dari situlah dia akan menumbuh kembangkan. Mudhaifun berlipat-lipat yang Allah berikan. Ya, meskipun kita tidak bisa menghitungnya dengan nominal dan angka yang tertulis di deposito kita, tabungan kita itu tidak. Ya, bisa jadi ya dikembangkan dalam apa kita terus diberikan sehat sehingga dengan sehat itu kita bisa bekerja, beraktivitas, produktif begitu ya. Nah, orang kan sakit sehari itu bisa jadi yang dikumpulkan sebulan bisa habis kan ya, ibu-ibu dan teman-teman ya. Nah, ini. Kemudian makna yang ketiga dari zakat adalah as-salahu, beres, ya, tenang, ya, baik gitu ya. Tuh. Jika kita punya tabungan yang sudah mencapai nisab, tapi kita tidak menunaikan zakatnya, pasti ada rasa ketidaktenangan jika hati kita masih normal. Jika hati kita masih normal sehat gitu ya. Adapun dia cuek-cuek saja, nggak pernah ngeh kalau tabungannya sebesar itu sudah mencapai nisab dan wajib zakat, itu berarti hatinya sudah nggak normal. Karena hati orang yang normal itu ya wal ifmu mahaka fisodri akan menimbulkan gestur ketidaktenangan dalam hati. Ya, sebab apa? Ada hak orang lain di sana. Kita memakan atau menahan ya hak orang lain yang mungkin kita semua tahu ya tidak semua orang itu mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kadangkala dalam sehari uang 5.000 aja tidak didapatkan gitu. Padahal itu ada di tempat kita yang dititipkan oleh Allah gitu kan. Nah, kemudian secara istilah zakat itu apa? Harta yang wajib ya, wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ya atau badan usaha. Jadi kewajiban zakat itu tidak hanya atas individu ya. Badan usaha yang sudah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat juga wajib ya yang diberikan kepada mustahik ada di dalam surat At-Taubah ayat 60 ya, ada 8 asnaf di sana. Kemudian juga aturannya, syarat dan rukunnya sesuai dengan
syariat kita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, zakat itu ada dua macam. Insya Allah sudah sangat kita kenal ya, zakat mal dan zakat fitrah. Untuk zakat mal ini sangat direkomendasikan oleh para ulama ditunaikan dan didistribusikan di tempat harta itu berada. Misalnya kan ada nih orang tinggal di Solo, tapi dia punya perusahaan di Kalimantan. Nah, maka distribusi zakat yang terbaik adalah di Kalimantan, gitu. Dia orang Solo tapi punya pabrik di Sulawesi. Nah, berarti di Sulawesi. Kenapa? Karena misal kita punya usaha atau mungkin punya pabrik dan sebagainya, yang paling kena impasnya adalah dampaknya adalah orang-orang yang di tempat tersebut, gitu ya. Nah, itu sesuai dengan pesan Rasulullah ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman itu ya. Ya. Akhbirhum annallaha faradha alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ila fuqarain. Diambil dari orang kaya di tempat tersebut, kemudian didistribusikan juga kepada fakir miskin di tempat tersebut. Ya, itu ya. Kalau zakat mal. Tapi jika ada kondisi yang lebih emergensi seperti saudara-saudara kita di Palestina, itu yang kondisinya lebih jauh daripada orang-orang miskin di tanah ini air kita, ya itu perlu diprioritaskan juga. Kalau di kita kan orang-orang miskin banyak juga, tapi punya tempat tinggal, ya. Ada air di sini, ada makanan dan sebagainya. Di sana kan benar-benar udah nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, ya, makanan nggak punya, gitu ya. Keluarga banyak yang tidak ada, gitu kan. Nah, di situ harus diberikan prioritas khususnya, meskipun tidak di tanah air kita, tapi mereka punya hak lebih, gitu. Kemudian untuk zakat fitrah ini ya ada kaitannya dengan kemampuan ya. Ketika hari raya Idul Fitri kita punya stok makan, maka dia wajib, dan ditunaikannya adalah di tempat tinggal orang tersebut. Ya, kalau orang Solo ya bayar zakat fitrahnya di Solo. Orang Wonogiri bayar zakatnya di Wonogiri. Ya, di mana dia berdomisili. Nah, disitulah dia membayar zakat fitrahnya sehingga ini bisa eh, membantu orang-orang miskin yang ada di sekitar kita yang bermuamalah, berinteraksi dengan kita sehari-hari begitu ya. Kalau harta itu kan yang melihat hartanya gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang nih pabrik tapi yang punya itu bukan orang sini gitu ya. Nah, itu. Padahal yang melihat pabrik itu kena apa namanya? Kena istilahnya apa itu ya? Pencemaran udaranya, pencemaran airnya kan orang yang ada di situ ya, sehingga mereka lebih berhak untuk mendapatkan manfaat jika itu apa ada yang bisa didistribusikan ya kepada mereka. Nah, kewajiban zakat di dalam Al-Quran dan hadis sangat banyak ayat-ayat yang bisa kita gali, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Salah satunya tadi sudah dibacakan ya oleh Ibu atau Mbak Husna ini. Sepertinya masih muda ini. Ibu atau Mbak ini? Mbak aja Ustazah. Oh, Masya Allah. Soalnya wajahnya masih muda-muda ini ya. Ini tadi sudah dibacakan ya di ayat 103 surat At-Taubah oleh Mbak Husna. Kemudian juga di surat Al-Baqarah ayat 267. Ini nanti akan terus berulang nih kalau kita membahas zakat itu ya referensi rujukan dalilnya adalah ini gitu ya. Karena di sini sudah lengkap gitu. Sudah lengkap ada zakat profesi, ada zakat hasil bumi itu di surat Al-Baqarah ayat 267 ya. Kemudian yang tidak kalah banyak adalah ayat-ayat yang senada dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidak jarang Allah apa mendampingkan kewajiban zakat itu dengan sholat. Ya, itu sangat banyak kan perintah berzakat itu disandingkan perintah untuk sholat. Nah, ini dianalisis ya oleh para pakar bahasa, oleh para mufasir begitu ya. Kenapa demikian? Karena Allah menginginkan seorang muslim itu bukan hanya solih, tapi juga muslim. Ya, manusia diciptakan bukan hanya untuk membina hubungan dia dengan sang pencipta, tapi juga bagaimana membina hubungan antar sesama. Sehingga
kewajiban zakat ini disandingkan dengan kewajiban sholat, harapannya selain zakat ini sebagai kewajiban yang sifatnya ibadah, yang di sana ada spiritual, ya, bernilai spiritual, tapi juga ada manfaat sosialnya, sehingga seorang muslim yang terbaik adalah yang salihun muslihun. Dia berusaha untuk memperbaiki diri dan dia juga berusaha untuk memperbaiki lingkungannya. Ya, memiliki muamalah yang baik dengan lingkungannya, punya hubungan sosial yang baik. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah ya dua kewajiban ini sering disandingkan. Kemudian di dalam hadis-hadis Rasulullah juga cukup banyak ya berbicara tentang zakat ini, diantaranya dalam hadis muttafaq alaih yang sudah sangat familiar ya dalam kehidupan kita, bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa seorang muslim itu harus menjaga 5 pilarnya dan diantaranya adalah menunaikan zakat. Sehingga ketika awal-awal mula Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan penaklukan-penaklukan berbagai wilayah agar bisa jatuh di tangan Islam, diatur dengan aturan Islam karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa selain Islam itu bisa menjadikan dunia ini stabil ya dalam berbagai bidangnya, itu maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk melakukan ya futuhat, penaklukan-penaklukan itu. Akan tetapi ya jika orang-orang yang ada di sana sudah berkenan untuk bersyahadat, kemudian juga menunaikan sholat, kemudian juga zakat, maka orang-orang tersebut tidak diperbolehkan untuk diperangi lagi. Ya. Ini kewajiban yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis beliau. Dengan inilah, ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, ada beberapa ayat dan juga bahkan hadis-hadis Rasulullah yang menyampaikan tentang konsekuensi bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Ya, ada 2 punishment yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang yang tidak atau belum menunaikan zakatnya. Punishment pertama adalah dia digolongkan sebagai orang yang murtad. Ya, artinya dia tidak menjadikan Islam sebagai keyakinan dia, sebagai agama dia. Kemudian yang kedua akan mendapatkan siksa yang lebih pedih ya di akhirat. Nah, ini disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ya ayat 11. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Ini pernah terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika Rasulullah wafat, itu beberapa kaum muslimin akhirnya menjadi murtad. Salah satu indikator kemurtadan mereka adalah ketika ada petugas-petugas yang menarik zakat itu mereka tidak mau menunaikannya. Ya, ada juga yang tidak lagi sholat sehingga Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya bukan kemudian ya Abu Bakar melakukan ini semua berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 11 ini ya sampai mereka mau bertobat. Ya, indikator tobat yang sebenar-benarnya adalah ketika mereka sudah menunaikan kembali sholat dan zakatnya. Dan kata Allah di sini fa ikhwanukum fiddin. Mereka berarti sudah kembali menjadi saudara seagama dengan kalian. Artinya yang tidak sholat, yang tidak menunaikan zakat berarti sebaliknya, bukan saudara seagama. Ya, ini bahasanya dipilih dengan bahasa yang halus ya. Berarti apa? Murtad. Wa nufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Dan Allah memberikan penjelasan ya kepada kita tentang ayat-ayatnya ya, bagi orang-orang yang mengetahui. Kemudian di ayat 35-nya Allah sampaikan konsekuensi di akhirat nanti. Orang-orang yang menimbun harta benda mereka, baik itu dalam investasi properti, investasi deposito, ya, kemudian apa namanya, banyak ya sekarang ya, money elektronik, kemudian elektronik money apa money elektronik ya, atau dalam bentuk-bentuk yang lain ya, sertifikat-sertifikat berharga, ya, emas, itu tidak ditunaikan apa yang menjadi hak dari harta tersebut, maka nanti pada hari kiamat ya, itu
tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Allah akan menjadikan harta yang disimpan tersebut sebagai logam untuk membakar muka mereka, juga lambung mereka, juga punggung mereka, dan akan dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini adalah konsekuensi dari harta yang sebenarnya hanya dititipkan oleh Allah kepada kalian. Kalian menyimpannya tanpa mengetahui aturan bagaimana mengelolanya dengan baik, mendistribusikannya dengan benar. Fadhuqu ma kuntum taknisun. Sekarang rasakanlah akibatnya. Itu yang akan dialami orang-orang yang tidak menunaikan zakat di akhirat. Sebaliknya, bagi orang-orang yang menunaikan zakat, maka akan memperoleh ya keutamaan-keutamaan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan, mensucikan harta dia, mensucikan penyakit hatinya, bahkan mensucikan juga penyakit hati orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103 tadi. Kemudian yang kedua, ketika suatu masyarakat itu memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat, maka kesadaran tersebut akan menjadi salah satu antisipasi ya mereka untuk memperoleh bencana dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah bencana kekeringan. Sebagaimana disampaikan oleh beliau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaim lam yumtaru." Ya. Dan tidak ada yang menjadikan salah satu penyebab ditahannya air hujan di langit itu ya melebihi ketika mereka itu menahan zakat harta mereka. Jadi ketika seorang menahan zakat dari harta mereka, itu Allah juga akan menahan ya turunnya hujan dari langit. Laulal bahaim lam yumtaru. Bahkan jika di dunia ini, di bumi ini tidak ada lagi hewan, tidak ada lagi binatang, itu tidak akan pernah turun hujan ketika mereka tidak menunaikan zakat. Gitu. Adapun masih Allah turunkan hujan, ya meskipun skalanya itu lebih rendah dan sebagainya, itu karena kasih sayang Allah terhadap makhluk yang lain yang tidak berdosa ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya keutamaan orang yang menunaikan zakat adalah akan memperoleh keberkahan. Ya, ini surat Al-Baqarah lagi ayat 276 sampai 277 ya. Allah di sini menyampaikan yang huwa riba. Ya, apa yang diperoleh dari transaksi ribawi itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurbis shadaqat, dan sebaliknya yang justru dizakatkan itu akan dikembangbiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Ini apa korelasinya ini ya? Ketika Allah berbicara tentang riba dan zakat, lalu Allah mengakhirinya dengan sesungguhnya Allah tidak menyukai segala bentuk kafar. Kafar itu sigoh mubalawah ya. Superlatif, orang-orang yang benar kufur. Nah, dan asim berbuat banyak dosa, selalu berbuat dosa, ini superlatif terus menerus ya. Kenapa? Ketika orang itu sudah dititipi oleh Allah amanah harta yang mencapai nisab yang harusnya dizakati, dia tidak menunaikan, berarti keyakinan bahwa sang pengatur rezeki itu adalah Allah tidak ada dalam mindset dia. Dia benar-benar kufurnya melampaui batas, gitu ya. Dan apalagi jika di sekitarnya masih banyak orang-orang yang hidup dalam ketidakkecukupan karena perbuatannya tersebut, berarti akan banyak dosa yang ditimbulkan dari sikap tersebut. Mungkin orang yang seharusnya menerima zakat tidak diberi, dia akan mencuri, dia akan berdusta, dia akan melakukan berbagai tindak destruktif yang lain, begitu ya, akibat dari ulahnya tersebut, begitu ya, akan banyak rentetan ya kejahatan yang terjadi. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita membahas tentang harta yang wajib dizakati, akan kami sampaikan terlebih dahulu ya. Ada harta yang tidak wajib dizakati. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah barang-barang konsumtif. Ini tidak wajib dizakati. Kita punya satu rumah yang kita tempati, itu tidak wajib dizakati. Atau bagi yang baru membina rumah tangga, dia membeli tanah yang tujuannya untuk membangun rumah, ya, nyicil gitu ya. Itu untuk ditempati, itu juga tidak wajib dizakati. Kita punya kendaraan yang kita gunakan untuk mobilitas ya sehari-hari, ini juga tidak wajib dizakati. Kita punya mesin yang kita gunakan untuk mencari penghasilan ya, atau alat ya, misalnya apakah etalase untuk berjualan ataukah mesin untuk fotokopi dan sebagainya ya, itu tidak termasuk yang wajib dizakati sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari ini ya, bahwa tidak ada kewajiban zakat dari budak yang memang budak itu kan tidak dianggurin, pasti budak itu digunakan gitu ya. Terus juga wafi farosihi ya, juga tidak ada kewajiban untuk faros tuh kalau dulu kuda tunggangan ya, kalau kita ya Vario, Terios, Avanza, Innova itulah ya. Nah, itu kalau dulu kan ya banter-banternya tuh kuda gitu kan. Nah, itu tidak wajib yang digunakan. Ya, tapi kalau misalnya serumah ya ada 5 mobil tuh nggak mungkin ya. Nah, ya kita butuhnya satu lah. Atau kalau misalnya memang jarak jauh kerjanya ya dua gitu ya. Nah, selebihnya itu berarti itu investasi atau gaya hidup yang mewajibkan atas barang tersebut untuk dizakati. Kemudian yang kedua, yang tidak diwajib zakati juga adalah semua harta yang belum mencapai nisab dan haul. Ya. Nah, ini jadi kalau pendapatan dan penghasilan bulanannya itu masih kisaran 3 juta ya, itu tidak wajib dizakati. Atau tabungan di savingannya itu belum mencapai 100 juta ya, itu belum wajib dizakati. Atau mungkin sempat kemarin punya tabungan 140 juta, tapi tiba-tiba dia harus bayar UKT anak-anaknya, misalnya begitu ya, dan juga keperluan yang lain, sehingga belum mencapai 1 tahun, tabungan itu tinggal 80 juta misalnya, itu ya belum wajib dizakati. Nah, karena di sini ada aturannya ya. Rasulullah bersabda di sini, ya laisa fi maduna khamsati ausakin sodakotun. Kalau kita panen sebagai petani, tapi hasil panennya itu tidak lebih dari 5 wasak, ya 5 wasak itu 6,5 kintal, itu belum wajib zakat. Walaisa fi maduna khamsi ukiyatil waroki sodakotun. Awakin ya minal waroki sodakotun. Kalau kita punya tabungan perak ya, tidak sampai 5 awak atau 600 gram, ya itu juga belum mencapai nisab, jadi belum wajib dizakati. Juga walaisa fi maduna khamsi daudin minal ibili sodakotun. Kita punya unta tapi belum nyampe 5 ekor, itu juga belum wajib zakat. Nah, jadi semua harta eh, yang belum mencapai nisab itu tidak wajib dizakati. Tapi jika digabungkan ternyata mencapai nisab, nanti berbeda lagi. Dia punya ontanya cuma 3, tapi punya sapi 10 misalnya. Punya emas 50 gram, punya tabungan 30 juta. Nah, nanti kalau di total ternyata apa sudah genap 1 tahun memiliki dan senilainya sudah lebih dari 85 gram emas, ya sudah wajib gitu ya. Itu. Jadi ini bukan satu jenis. Ya, semua harta dikumpulkan, diaudit, di data begitu ya. Nah, ini. Adapun syarat wajib zakat, ini ada 4 ya, ibu-ibu dan teman-teman ya. Yang pertama dia muslim. Ya, muslim. Kemudian yang kedua milik penuh. Ya, harus menjadi milik penuh. Jadi kalau kita misalnya apa namanya cicil emas, kan sekarang ada ya cicil emas, ngambilnya luar biasa 100 gram gitu ya, dicicil. Nah, berapa tahun? 10 tahun. Berarti selama dia proses mencicil 10 tahun itu belum kena zakat. Tapi begitu sudah karena belum jadi milik penuh ya. Kalau sudah lunas itu baru
sudah lunas dan sudah tersimpan 1 tahun ya, itu sudah wajib zakat. Ya, makanya di sini selain milik penuh, itu syarat berikutnya adalah mencapai nisab dan juga mencapai haul atau 1 tahun. Kemudian zakat akan menjadi sah ketika rukun dalam menunaikannya terpenuhi. Ya, ini yang tidak boleh terlewat. Ketika kita membayar zakat, harus ada niat membayar zakat. Karena di beberapa majelis kami mendapati ibu-ibu yang mindsetnya masih perlu di apa namanya ya, dibenarkan gitu ya. Mereka beberapa punya mindset kalau sudah sering sedekah itu nggak ada wajib zakat. Apalagi kalau sedekahnya ternyata nominalnya jauh lebih besar daripada kewajiban zakat. Ya, jadi kemarin ada juga baru kemarin ya kami dapati ada ibu-ibu dia punya simpanan emas 300 gram. Terus 100 gramnya itu disedekahkan ya diwakafkan untuk membangun 3 lokal gedung kelas. Ya, 3 kelas ya. Nah, itu. Terus masih ada 200 gram emas lagi. Nah, itu sudah disimpan bertahun-tahun itu. Itu saya masih wajib zakat tidak? Ya masih. Apalagi masihnya 200 gram. Gitu kan. Itu. Terus saya kira yang 100 gram itu kan sudah 30% ya, disedekahkan. Yang nggak bisa karena niatnya beda. Apalagi ini masih tetap mencapai nisab. Nah, seperti itu. Ya, jadi niat ini penting. Ya, sedekah ya coba dianalogikan begini. Kita misalnya sholat subuh itu kan ada sholat fardu, ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ya. Kalau kita niatnya sholat sunnah sebelum subuh, apakah itu bisa menggugurkan kewajiban kita untuk sholat subuh? Tidak bisa. Maka itulah sangat tegas Rasulullah sampaikan innamal a'malu binniyat. Ya, semua aktivitas kita itu tergantung pada niat. Kalau kamu niatnya sedekah, ya itu yang kamu dapatkan. Kalau kamu niatnya zakat, ya itu yang kamu dapatkan. Maka boleh-boleh saja ketika seseorang sedang sholat wajib, dia makmum kepada orang yang sholat sunnah, boleh. Yang bagi yang punya niat sholat sunnah, ya dia dapat sunnah. Yang niatnya wajib, ya dia dapat wajib. Tentunya dengan aturan yang berlaku begitu ya. Ini karena itulah ya yang membedakan antara wajib sunnah, yang membedakan ini lillah atau ligoirillah itu adalah niatnya. Maka Rasulullah sampaikan wa innama likul limriin manawa. Ini katanya ada kata innama loh ya. Seseorang itu hanya didapatkan ya dari niatnya gitu. Kalau kamu nggak punya niat itu ya nggak dapet. Kamu nggak punya niat zakat ya nggak dapet gitu. Kamu punya niat sedekah ya dapetnya sedekah aja gitu ya. Nah ini jadi kalau memang mau menunaikan zakat ibu-ibu ya niatkanlah itu untuk berzakat. Apalagi kalau kita transfer ke lembaga-lembaga zakat harus diberi keterangan karena nanti funding dananya itu berbeda ya melendengkan dana mendistribusikan itu berbeda. Untuk sedekah itu lebih fleksibel tapi untuk zakat ini ada aturannya ya ada aturan kemana harus didistribusikan ya fidyah juga ada aturannya zakat fitrah juga ada aturannya sehingga berilah keterangan itu untuk membayar apa gitu ya. Itu sekaligus juga untuk menguatkan niat kita. Ya, menguatkan niat kita apa yang kita tuju ya. Kemudian rukun yang kedua adalah harta yang wajib dizakati ada dong gitu ya. Terus ada muzaki pemiliknya, ada mustahik yang menerima. Gitu ya. Ini adalah rukun. Rukun itu kalau tidak ada salah satunya maka tidak sah. Ya, harus ada semuanya. Ya. Terus kemudian apa saja harta yang wajib dizakati? Ya, yang pertama adalah mimma akhrajna lakum minal ard. Nah, apa-apa yang kami keluarkan dari bumi atau ya hasil bumi. Nah, hasil bumi itu ada dua ya. Ada pertanian, ada pertambangan. Betul tidak? Ya, itu adalah yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi. Ada dua macam. Ya, nah ini untuk pertanian disampaikan oleh Allah ya dalam surat Al-An'am ayat 141 di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat. Jadi pertanian itu ada yang pohonnya itu berjunjung atau berbatang seperti kurma, kelapa sawit,
delima, zaitun gitu ya. Ada yang ghairu ma'rusyat yang tidak berjunjung atau berbatang ya, seperti padi, gandum, kemudian apa tuh anggur ya kan. Nah ini ada bermacam-macam, ada yang mirip ya pohonnya, ada yang mirip buahnya gitu ya. Dan kata Allah di sini kulu min samarihi idza asmara. Silakan kalian menikmati hasil pohon-pohon tersebut jika dia berbuah. Tapi jangan lupa wa atu haqqahu yauma hasadih ya. Kamu harus memberikan hak ketika kamu panen. Wala tusrifu karena kamu tidak boleh berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah sama sekali tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, kemudian surat Al-Baqarah ayat 267 yang tadi sudah beberapa kali kita bacakan. Di sini kita diperintahkan untuk menzakati apa? Min thayyibati ma kasabtum. Hasil usaha kalian yang baik-baik. Profesi apapun itu. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan apa yang Allah keluarkan dari bumi. Dan kita nggak boleh ya, wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidihi illa tumidu fi. Jangan memberikan zakat itu diambil dari hasil yang terburuk, yang cacat, yang BS gitu ya, nggak boleh. Nah ingat kisah daripada Qabil dan Habil ya, yang diuji oleh Allah dengan berkurban. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima ya, karena memberikan yang terbaik dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk nisab pertanian atau hasil bumi ini bisa jelaskan detailnya oleh beliau Rasulullah ya di dalam beberapa hadis yang semakna meskipun lafadznya sedikit berbeda. Fi masaqatil anhar wal ghaimu al ushur. Pertanian yang pengairannya itu diperoleh secara gratis, apakah itu dengan air hujan atau air sungai, maka zakatnya itu 20%. Bukan 20%, 10%. Ya, 10%. Wafima sukia bisa nih ya, nisful unsur. Tapi jika pengairannya itu ya butuh biaya operasionalnya, maka 5% atau 1/20. Itu ya. Itu nisbah daripada zakat yang harus dikeluarkan. Jadi kalau ibu-ibu dan teman-teman punya ladang, perkebunan, sawah, ya luasnya berhektar-hektar, apakah itu ditanami padi ataukah gandum atau sayuran, buah-buahan, jika hasil panen itu mencapai 6,5 kuintal atau lebih, maka wajib bagi kita untuk menunaikan zakatnya setiap kali kita panen. Yaitu kalau sekarang hampir semua pertanian itu butuh biaya operasional ya. Itu 5%-nya. Nah, ini untuk tidak menyulitkannya karena kalau petani itu kadang-kadang punya gabah, punya beras tapi nggak punya uang ya. Nah, itu ditunaikannya ya dari itu ya, misalnya gabah 6,5 kuintal, ambil 33 kilonya itu sebagai zakatnya. Ya, jadi tidak harus ditunaikan dalam bentuk uang ya. Nih. Adapun untuk pertambangan itu adalah pertambangan yang hasilnya ya sudah dikonversi sama atau lebih dari nilai 85 gram emas. Ya, itu. Jadi kalau hanya tambang-tambang tradisional, mereka-mereka yang apa itu ya melakukan tambang ilegal ya bukan tambang yang mencari emas di sungai-sungai itu belum gitu. Tapi kalau yang sudah memang profesional menggunakan alat dan sebagainya itu ya banyak ya. Apakah itu minyak bumi atau gas alam ataukah nikel ataukah yang lain-lain, itulah bisa ya setahun itu hasilnya itu lebih dari nilai 85 gram emasnya. Secara otomatis setiap tahun badan usaha perusahaan ini wajib ya menzakati usaha dia itu dari hasil tambang dia gitu ya. Ah, kan perusahaan itu rata-rata yang nggak cuman menghasilkan 130 juta kan setahun ya. Itu berlipat-lipat gitu ya. Nah, ini udah otomatis ya semua badan usaha yang bergerak di pertambangan itu hampir-hampir punya kewajiban untuk menunaikan zakatnya jika
badan usaha itu sudah beroperasi selama 1 tahun gitu ya. Kemudian ada eh, barang temuan dari bumi tapi temuan ya. Misalnya ibu-ibu lagi mau bikin mau menanam pohon mangga di belakang rumah gitu ya. Nah, ketika buat lubang itu qadarullah nemu kendi isinya harta karun gitu. Emas gitu ya. Nah, untuk ini karena ini di luar prediksi kita, surprise gitu ya. Rezeki nomplok itu zakatnya beda ibu-ibu dan teman-teman. 20% ya, 20% itu ya kalau dapat rezeki nomplok. Ya, hati-hati kalau dapat surprise nih dari Pak Su ya, dibelikan mobil. Belikan mobil harganya 150 juta. Nah, surprise buat Bunda, surprise buat Mama. Nah, itu bisa kena seperti ini. Karena itu tidak diduga. Rizki nomplok namanya ya. Tiba-tiba diberikan berlian. Harganya 3M. Nah, itu 20% tuh ya. Itu itu surprise ya. Surprise itu sama dengan harta karun untuk rezeki nomplok gitu ya. Terus ada tuh ibu-ibu kalau gitu jangan dong ya dibikin surprise gitu. Besar nih ininya. Lah, surprise itu kan kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan nominal berapapun gitu. Kalau nggak surprise itu kan biasa ya gitu ya. Beda lah kalau kita dapat surprise tuh, wah, apalagi di zaman now bisa dikontenkan tuh bikin apa ya beda lah ya kebahagiaannya tuh tidak bisa terukur gitu ya. Ya wajar lah kita berbagi kebahagiaan sama orang orang lain gitu ya. Ini. Tapi kalau surprise-nya ya cuman apa ya sedikit ya. Tapi tetap sedikit juga. Kalau kalau surprise atau rikas atau barang temuan ini tidak harus nisab Bapak Ibu-ibu dan teman-teman ya. Ya, pokoknya 20% sedikit ya dikeluarkan dikit gitu ya. Ya, jadi begitu dapat itu dia keluarkan. Jadi tidak harus 85 gram emas gitu, tidak. Ya, berapa 10 gram ya berarti dikeluarkan dari situ. Ya. Nih. Kemudian yang kedua yang wajib dizakati adalah asman. Ya, asman itu alat tukar, alat transaksi. Ya, kalau di masa Rasulullah dulu, alat tukar transaksi itu adalah pakai dinar dan dirham, emas dan perak. Yang memang koin uang itu dicetak benar-benar dari emas dan nilainya sama dengan nilai emas itu. Maka emas itu penjaga nilai. Ya, dan kalau dirham itu ya dicetaknya dari perak, benar-benar perak gitu ya. Ya senilai itu harganya gitu ya. Kalau 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas, tapi tidak sampai 94 kali karena untuk dicetak menjadi koin itu butuh campuran dari logam yang lain ya. Sehingga kalau kita beli dinar dengan beli apa antam ya antam batangan itu beda harga, beda selisih sedikit gitu ya. Karena kalau antam yang batangan itu kan 9-nya 4 kali. Nah, itu. Ya ini jadi kalau 1 dinar untuk saat ini harganya 6,130 ya. Tadi saya baru searching gitu ya. Udah tinggi banget Ibu karena 1 gram antam itu sudah 1,7 untuk saat ini ya. Luar biasa gitu ya. Karena ya negara di berbagai negara itu mengalami inflasi dan ketersediaan bahan baku emas dan perak ini tidak selalu ada ya oleh dan apalagi sistem ekonomi yang dijalankan itu adalah kapitalis. Nah, negara-negara yang punya adik kuasa ya merubah ya alat tukar itu dengan uang kertas yang nilainya sangat jauh ya daripada emas dan perak. Inilah yang menjadikan eh, penyebab ya ekonomi ini tidak stabil. Karena bahan baku kertas yang digunakan untuk mencetak uang 100 dolar dengan 100.000 itu bisa jadi hampir sama nilainya. Betul tidak? Hampir sama bahan bakunya. Tapi bagaimana bisa? Nilainya sangat berbeda jauh. Kita ketika kita punya selembar 100 dolar ya itu sama dengan berapa kalau sekarang ya 1,5 juta kan jauh banget. Apalagi kemarin mata uang mana itu yang sangat jatuh itu ya di Afrika itu sangat jatuh. Jadi orang kalau kita bawa sejuta itu hanya 10 lembar 100 ribuan ya mereka harus segepok itu luar biasa. Nah,
Ikan tidak adil itulah yang menyebabkan terjadinya inflasi di berbagai negara. Karena alat tukarnya tidak lagi sesuatu yang menjaga nilai gitu ya. Kalau dinar dan dirham itu dari dulu stabil ibu-ibu dan teman-teman. Jadi dari masa Rasulullah beli kambing itu 1 dinar sampai sekarang pun 1 dinar gitu. Malah bisa susuk gitu. Kenapa? Karena nilainya itu semakin tinggi gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya orang nabung emas dinar itu rugi, nggak ada ceritanya. Kalau dulu orang itu berangkat haji butuh 30 gram untuk pelunasan, untuk saat ini hanya butuh 15 gram. Maka ibu-ibu kalau yang sudah daftar haji masa tunggunya masih lama, amankan nilai rupiah kita itu dengan emas. Nah, karena 30 tahun ke depan yang tadi kita sudah siapin nih 20 gram gitu ya. Ternyata 30 tahun ke depan hanya terpakai 5 gram saja gitu ya. Itu pengalaman dari teman-teman begitu, luar biasa. Karena dulu kan 1 gram antam tuh kan harganya 300, 5 tahun yang lalu aja baru 700 kan. Ini sekarang sudah 1,5. Nih, luar biasa, 1,7 malah gitu ya. Nah, itu. Jadi ibu-ibu yang punya uang anggur itu ya pada senyum-senyum itu kalau yang nabung emas tuh. Nah, saya tuh kemarin baru ada yang minta tolong saya untuk menjualkan tabungan emasnya itu dulu belinya sebelum COVID itu 1 gramnya nggak nyampe sejuta. Nah, dijual dengan 1,7 coba. Keren nggak tuh? Oh nggak, buybacknya 1,6. 1,6 berapa? Itu udah jauh banget gitu ya. Nggak nyangka gitu. Wah, udah untung berlipat-lipat. Nah, itu ya kenapa di dalam Islam itu mata uangnya dinar dan dirham. Karena dia stabil nilainya, terjaga nilainya. Maka emas dan perak itu untuk menjaga nilai. Jadi kalau kita pengen nilai harta kita itu terjaga, ya dijaga dengan itu, logam mulia. Gitu ya. Nah, untuk dasar hukum ya, zakat emas, perak atau alat tukar berupa uang ini ada di dalam surat At-Taubah juga ayat 34 35 yang tadi sudah kita sampaikan ya. Kita tidak boleh menimbun, menyimpan, menabung emas dan perak tapi kita tidak menunaikan zakatnya yang itu akan menjadi salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terbakar ya dengan simpanan kita tersebut. Ya. Nah, ini juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi semakna dengan yang sudah kita bacakan ya. Nih, kemudian ancamannya juga sudah ya kita sampaikan tadi. Nah, untuk perhiasan emas dan perak bagaimana? Ya, perhiasan ada nggak ibu-ibu? Sekarang itu ada gaya hidup flexing ya. Para pemilik skincare itu flexing, makanya yang make itu flag-flag gitu ya. Ada flexing kan sampai setiap minggu beli emas, tasnya dari emas gitu ya. Nggak tahu emas murni atau tidak ya walam gitu ya. Nah, orang dulu ya, para nenek moyang kita tuh kan suka berpesan, Lendo kalau punya duit, sidik-sidik tuh kok no kuningan, gue celengan gitu ya. Maksudnya ya emas gitu. Sehingga orang dulu itu meskipun beli perhiasan, tapi sebenarnya tidak semua dipakai. Nah, itu sebagai investasi, tabungan. Kalau sekarang kan orang ya tidak semua orang kan suka pakai perhiasan kan. Apalagi masa ya pakai perhiasan sampai 80 gram gitu, grenjeng-grenjeng gitu ya. Kan enggak juga. Sehingga ya tidak sedikit, saya yakin sekali orang beli perhiasan itu untuk investasi, menjaga nilai tadi ya. Nah, itu. Jadi kalau perhiasan itu sekedar yang dia gunakan ya berapa Bu maksimal ya kalau orang pakai yang sudah kelihatan wow gitu berapa sih? Kalau 10 itu masih wajar ya 10 gram. Ya 10 gram gelang mungkin ya 5 gram cincin atau 6 gram cincin lah masih masih ya. Tapi kalau sudah lebih dari 30 gram kayaknya sudah berlebihan nggak sih? Atau 50 gram? Kalau 30 gram masih wajar nggak? Ada nggak yang pakai sekali apa namanya outfitnya outfitnya itu perhiasannya keluar 30 gram. Eh, Nah, kalau sudah nggak wajar gitu ya, berarti itu adalah investasi yang harus dizakati setiap tahunnya. Tapi kalau yang masih wajar itu hanya wajib dikeluarkan zakatnya sekali memiliki saja. Ya.
kita lah punya perhiasan 30 gram gitu ya. Itu pun nggak nggak sampai hati untuk dipakai setiap keluar itu segitu gitu ya. Ya, kadang ini kadang itu ya itu sekali saja ketika memiliki ya. Tapi kalau itu sebagai investasi, misalnya orang punya nih cincin, gelang kalung dan sebagainya seperangkat itu dalam satu box itu 100 gram gitu ya. Tapi yang dia pakai 10 gram. Nah, itu berarti dizakati yang 10 gram ini dizakati sekali aja ya. Yang 90 gram karena itu sudah mencapai nisab setiap tahun dizakati. Gitu ya. Nah, ini ya. Kalau sudah menjadi milik sempurna, kalau sudah mencapai nisab dan 1 tahun ya. Ini. Nah, apa namanya? Gambarannya seperti ini ya. Ini karena saya cuman apa namanya cokopas, ini menurut saya ada yang nggak tepat ini, nggak tepat dalam penunaian zakatnya gitu ya. Jadi kan wajib dizakati saat emas itu dimiliki mencapai nisab yaitu 85 gram, kemudian genap 12 bulan. Tapi di dalam contoh ini si Fulan itu punya emas 85 gram dan tabungan 55 juta gitu ya. Yang di sini genap 85 gramnya di bulan ke-10. Padahal kalau di bulan 8 dia sudah punya 80 gram, 55 juta ini senilai dengan 5 gram. Itu sudah kena. Jadi menunaikan zakatnya bukan dari bulan 10 tapi bulan 8. Bisa dipahami ya? Ini karena di bulan 8 ini dia sudah punya emas 80 gram dan punya tabungan 55 juta. Itu sudah mencapai nisab gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini saya tadi cuma ngambil ya dari fikih muamalah punya Ustadz Oni ya. Nah, di sini. Nah, jadi kalau 85 gram itu sudah full nisab gitu. Padahal kan nisab itu dari beberapa harta yang kita kumpulkan, bukan sekedar emas saja. Dia kan selain nabung emas, dia juga nabung uang. Nah, itu. Ketika tabungan emas dan uang ini sudah mencapai nisab senilai 85 gram emas, kalau sekarang itu katakan 15 itu ya 127 juta. Ketika digabung ya, itu di bulan 8 sudah memenuhi itu, maka di bulan 8 pada tahun 2024 dia sudah wajib zakat. Karena sudah genap 1 tahun gitu ya. Nah ini. Jadi bukan di bulan 10. Bisa difahami ya ibu-ibu ya? Nah di situ ya. Karena ada tabungan selain emas. Ya, yang itu sama juga harta mal kan gitu. Apalagi mohon maaf, ini banyak sekarang nih teman-teman invest tanah. Nah ya, punya uang banyak buat beli tanah. Buat investasi nanti kalau dijual biar untuk banyak. Ya, tanah itu harganya luar biasa kan. Nah, di wilayah kampus berapa harganya 1 meter ibu-ibu? Sampai 4 juta ya, 3 juta ya, sampai ya. Kalau kita punya invest 100 meter saja, itu sudah mencapai nisab ya. Sudah mencapai nisab. 100 meter. Kali 3 juta itu sudah 300 juta. Nah, padahal nisabnya hanya 120 juta. Kalau emas itu harganya 1,5 juta. Nah, itu ya. Itu juga harus digabung. Kecuali kita yang membeli tanah itu kita masih ngontrak. Kita karena uang terbatas nyicil beli tanah dulu mau kita bangun untuk kita tempati itu tidak wajib. Tapi kalau kita sudah punya tempat tinggal, kita investkan nih, kan sama juga. Yang nabung 127 juta di apa? Di rekening aja kena, ya ini kan sama juga tabungan ya. Hanya wujudnya tanah. Kecuali jika tanah itu adalah tanah pertanian, maka zakatnya nanti masuknya ke pertanian. Ya, ke pertanian. Nah, kan tanah itu ada yang kering, ada yang basah ya. Kalau tanah basah kan untuk pertanian gitu. Nah, itu. Tapi kalau ibu belinya bukan untuk pertanian, sawah tapi mau dikeringkan. Nah, itu investasi juga gitu ya. Nah, itu wajib dizakati setiap tahun jika nilai investasi itu lebih dari nilai 85 gram emas gitu ya. Ini. Karena itu termasuk harta. Kalau nggak bisa menunaikan zakatnya karena saking gedenya, ada kemarin ya kasusnya. Dia dapat warisan tanah berhektar-hektar. Gitu ya. Nah ini gimana? Ya caranya sebagian dijual untuk membayar zakatnya.
Dengan cara misalnya yang sebagian itu dijual, kemudian ditabungkan di apa di bank syariah atau di BMT atau apa, nanti setiap tahun dia keluarkan zakatnya. Atau kalau memang dia punya penghasilan yang lebih dari cukup kebutuhan, maka setiap bulan dia sisihkan untuk membayar zakat. Lebih mudahnya begitu ibu-ibu ya. Kalau keluar 1 tahun del gitu ya, padahal tabungannya itu 200 juta, kan lumayan tuh ya, 300 juta, 400 juta. Kalau 100 juta itu kan zakatnya setiap tahun 2,5 tuh. Nah, kalau dia katakan punya investasi 400 juta, kan setahun 10 juta. Keluar sekali 10 juta, pasti merasa berat kan? Nah, caranya buat rekening khusus atau tabungan khusus, mau pakai rekening boleh, mau pakai umplung boleh gitu ya. Masukkan setiap bulan, sisihkan untuk cadangan zakat nanti. Begitu tiba waktu kita membayar zakat, tinggal diambil itu ya untuk membayar zakat. Gitu caranya ya. Nah, karena kan kita mungkin kemarin sih punya duit. Nah, pas biasanya orang menghitung zakat tuh pas Ramadan gitu ya. Pas Ramadan kok kebetulan banyak banget apa kebutuhannya ya. Jadi apa duitnya hanya mampir doang gitu ya, hanya transit sebentar gitu. Padahal dia punya invest tadi yang mencapai nisab gitu ya. Ini jangan lupa itu harus ditunaikan. Prioritas pertama itu wajib gitu ya. Yang untuk bagi-bagi THR itu nggak wajib, tapi ini wajib gitu. Nah, itu harus diprioritaskan ya. Kemudian yang ketiga adalah perdagangan. Ya, dalilnya juga masih di ayat ke 267 surat Al-Baqarah karena perdagangan termasuk daripada usaha. Ya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, inna bai'akum yahduruhul lahu wal halifu." Banyak sekali orang yang berdagang itu ya melakukan perkara-perkara yang sia-sia agar dagangannya laris ya dengan berbagai teknik-teknik marketing ya dilakukanlah apalagi zaman now. Dan juga banyak overclaim ya kan? Apalagi yang live-live itu kan sering overclaim nih, makanya orang-orang sekarang itu banyak jadi korban ya. Korban live Shopee, live ini gitu ya. Wah, mencerahkan dalam 10 detik, memutihkan dalam seminggu dan sebagainya ya. Itu saking pengen larisnya itu seperti itu kan, overclaim ya, itu banyak sekali. Maka Rasulullah berpesan, fasyubuhu bis sadaqah. Kalau kamu ingin ya menimpali aib-aib tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut, jangan lupa kalau kamu bisnis itu bayar kewajiban zakatnya. Nah, itu ya. Agar apa yang sia-sia yang kamu lakukan, sumpah-sumpah yang tidak seharusnya itu bisa tertutupi dengan membayar zakat tersebut ya. Nah, perhitungan zakat dagang itu sama ya nisabnya senilai 85 gram emas telah mencapai 1 tahun. Jadi dagangnya sudah beroperasi 1 tahun. Kemudian kadar zakatnya atau nisbahnya adalah 2,5%. Ya, misalnya contohnya ya seorang berdagang mulai tahun lalu 1445 bulan Muharram ya. Kemudian setelah cek di bulan Muharram tahun berikutnya, dia punya stok barang nilainya 70 juta. Uang cash 20 juta. Piutang, piutang aktif ya ini Bibu ya. Kalau piutang pas itu kan kemarin salah satu dampak dari COVID itu ada beberapa piutang yang pasif. Artinya orang jatuh bangkrut, kita nggak bisa berharap ya piutang kita akan kembali, itu jangan dihitung dulu. Yang dihitung adalah yang aktif, artinya dia akan membayar, mengambil dagangan kita dan dia akan membayar ya. Kemudian kita juga punya hutang 20 juta. Nah, itu ternyata setelah ditotal masih ada sisa 130 juta. Ini sudah mencapai nisab, maka zakatnya dikeluarkan 3.250.000. Seperti itu ya. Itu bagi para pedagang. Dan kalau ini kan dari nilainya ya. Kemudian boleh tidak dikeluarkan dalam bentuk dagangan yang boleh sekali. Asalkan tadi jangan yang BS, jangan yang cacat, jangan yang buruk gitu ya. Itu untuk meringankan gitu ya. Terus kalau pedagang besar, ini saya sering ya karena ada majelis dengan ibu-ibu pedagang klewer itu saya ngisi di sana itu ya. Itu para pedagang klewer itu punya stoknya barang banyak sekali sehingga mereka untuk cek stok barang itu kesulitan. Boleh nggak dikira-kira? Boleh, tapi harus dikira-kira dengan nilai yang lebih tinggi dari yang seharusnya.
gitu. Misalnya diperkirakanlah apa nggak mau detail ya untuk cek stoknya itu misalnya katakan nilai barang itu 200 juta, jangan ditaksir dengan 100 juta atau 150 juta begitu. Harus ditaksir dengan yang lebih tinggi, 210 juta kah gitu ya. Nah, seperti itu agar aman karena ini benar-benar diaudit soalnya masalah zakat ini. Kalau tidak tertunaikan kita berdosa. Ya, itu lebih baik kita berlebih sedikit daripada kurang. Karena yang dimaksud dengan orang yang pelit ya di tafsir surat Al-Furqan itu ya, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Nah, itu adalah serupiah saja kalau itu suatu kewajiban tapi tidak ditunaikan itu indikator orang pelit. Serupiah saja. Nah, itu makanya lebih baik plus daripada minus ya. Kemudian yang keempat adalah ternak. Nah, tapi ini sekarang jarang ya orang yang berprofesi sebagai peternak. Rata-rata ternak sekarang itu adalah bisnis. Karena ternaknya tidak tapi mungkin ada ya di daerah-daerah seperti Lombok, Bali, Kalimantan mungkin masih ada. Kalau ternak yang dihitung zakatnya dengan hitungan ternak ya, 5 ekor onta, itu 1 ekor onta, 40 40 ekor sapi, itu 1 ekor sapi, itu adalah ternak yang digembalakan. Kalau yang dikandangkan, digemukkan itu bisnis. Nanti masuknya perdagangan. Ya, itu ya, Ibu dan teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah profesi atau penghasilan. Ya, kenapa di dalam zakat ini yang disinggung oleh Rasulullah adalah satu tadi ya perdagangan, dua pertanian, tiga peternakan. Karena memang dulu orang profesinya hanya berkisar itu. Nah, sedangkan sekarang itu sangat variatif sekali gitu kan. Ada yang berprofesi sebagai dosen, desainer, bahkan afiliator ya afiliator, konten kreator, itu kan banyak, hasilnya banyak kan ya. Ya, itu tentu sebagaimana disampaikan oleh para ulama, ya, sebagaimana juga dikeluarkan oleh MUI sendiri ya fatwanya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Karena itu termasuk tadi min toyibati ma kasabtu. Ya, dari usaha-usaha kamu yang baik. Ya. Ini ya referensi dan rujukannya. Ya, mayoritas ulama madhab 4 itu mewajibkan jika hasil atau penghasilannya itu mencapai nisab itu wajib. Nah, dan profesi itu sudah dijalani selama 1 tahun lebih, 1 tahun atau lebih. Kemudian ulama-ulama kontemporer hampir juga semuanya memberikan fatwa yang sama sehingga MUI sendiri mengeluarkan fatwa nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Nah, jika sudah mencapai nisab. Nah, dan profesi itu sudah dijalani selama 1 tahun. Dan karena profesi-profesi yang kita jalankan itu, jika dianalogikan, dia bisa dianalogikan ke mal atau emas, dia juga bisa dianalogikan ke panen. Nah, maka para ulama memberikan jalan tengahnya. Untuk nisabnya itu dianalogikan kepada nisab panen senilai 524 kilo beras atau tadi ya 6,5 653 gabah. Ya, itu kalau beras itu harganya saya ambil tengah-tengah ya 15.000 berarti yang penghasilan setiap bulannya 8 jutaan atau lebih itu sudah wajib kena zakat profesi. Ini berbeda dengan mal ya. Nah, ini setiap bulan ibu-ibu. Kalau penghasilannya segitu atau lebih ya. Penghasilan itu beda dengan gaji. Mungkin gajinya 5 juta, tapi dia punya penghasilan dari riset apa dan sebagainya di total segitu ya. Nah ini bisa jadi up and down. Kalau pas mencapai nisab ini 8 juta berarti dia wajib. Kalau nggak nyampe 8 juta berarti dia tidak wajib. Gitu. Nah, karena yang kita terima itu transfernya adalah uang, ya, bukan gabah, bukan beras, bukan sayuran, maka untuk nisbah dikeluarkannya kadarnya adalah seperti uang, yaitu 2,5%. Itu tengah-tengahnya, ya, tengah-tengahnya. Sehingga misalnya orang punya penghasilan 10 juta rupiah, maka setiap bulan dia wajib mengeluarkan 250.000.
Ya ini nanti bukan hanya gaji yang tertuang di slip gajinya ya ibu-ibu ya, tapi ada penghasilan-penghasilan yang lain harus disertakan. Ya, jika sudah lebih dari 8 juta, berarti dia kena zakat profesi ini. Gitu ya. Jam berapa ini? Udah mau habis ya. Kemudian ini ya, tadi zakat mal sudah kita selesaikan. Macam zakat yang kedua adalah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah yang ini kita singkat saja karena waktunya sudah mau habis. Ya ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warafati wa tu'matan lil masakin. Diwajibkannya kita untuk menunaikan zakat fitrah itu dengan dua fungsi. Satu adalah membersihkan puasa kita dari gibah yang kita lakukan, dari perkara-perkara yang tidak bermakna, itu ya, agar menjadi puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fungsi kedua adalah tu'mah lil masakin. Ya, menjadi salah satu cara kita untuk memberi makan orang fakir miskin. Sehingga untuk pendistribusiannya ya, zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal. Dia konsentrasinya pada fakir miskin, bukan 8 asnaf. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun. Jika ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri, itu sah zakatnya makbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Jika dia telat menunaikannya, maka itu masuk ke dalam kategori sedekah dan dia berdosa karena tidak menunaikan zakat. Ya, ini sehingga ketika terjadi perbedaan penetapan satu Syawal maka ya mengikuti kita kapan kita sholat. Ya, itu. Nah, jangan mengikuti orang lain. Ya. Apa yang wajib dizakati? Ya. Nah, di sini adalah semua orang ya. Adalah al-abdu, al-hurru, al-dzakar, wal-untha, as-saghir, wal-kabir minal muslimin. Semua orang yang telah terlahir ya, kalau janin itu ada yang mengatakan belum wajib, ada yang mengatakan juga sudah wajib. Tapi yang lebih kuat yang sudah terlahir di dunia. Ya, apakah dia itu hamba sahaya, orang dewasa, laki, perempuan, kecil, besar ya, itu wajib ya dizakati. Ya, zakat fitrah ini ketika dia ketika ada stok ya untuk makan hari esok. Nah, itu diwajibkan. Kemudian berapa jumlahnya? Ya, berapa nilainya? Ya, itu satu sok ya. Satu sok itu setara dengan 2,5 sampai 3 kilo karena ini konversinya berbeda-beda. Jadi ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3 kilo. Ya, itu. Dan kalau beras itu 1,5 ya, kalau ditunaikan dalam bentuk uang itu kalau premium itu 72.000, kalau beras medium itu 52.500. Tapi ibu-ibu sekalian, meskipun kita boleh nih menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang, tapi untuk panitia, ini mohon dicatat, untuk panitia harus mendistribusikannya dalam bentuk makanan pokok. Jadi transfer uang itu boleh hanya untuk memudahkan saja. Tapi untuk panitia, jika transfer tersebut adalah bentuknya zakat fitrah, maka panitia punya tugas untuk membelikan bahan pokok yang akan didistribusikan kepada mustahik, yaitu fakir dan miskin. Nah, itu yang lebih tepat dari beberapa pendapat yang ada, gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah sampaikan. Untuk distribusi zakat mal itu ada 8 mustahik ya di surat At-Taubah ayat 60. Jadi di sini ada fakir, ya miskin, ada amil. Nah, ini masing-masing ada prosentasenya dan oleh Basnas sudah dibuat regulasinya. Misalnya untuk amil ya para relawan zakat, untuk operasional kantor dan sebagainya itu tidak boleh lebih dari 12% dari seluruh dana yang dikumpulkan dan lebih dari 11% dari dana zakat. Jadi harus merata ini manfaat yang diperoleh dari masing-masing asnaf ini ya. Kemudian yang paling banyak nanti lebih fleksibel itu adalah sabilillah. Karena sabilillah itu sendiri di dalam fatwa MUI ada 8 fatwa ya terkait sabilillah itu ya. Pengadaan air bersih, penanganan bencana, ya kalau kita kumpulkan itu ada bidang dakwah, ada bidang kesehatan, ada bidang ekonomi, ada bidang pendidikan, ya, sosial. Itu masuk fisabilillah. Jadi lebih
fleksibel sehingga karena seperti mu'alaf, kemudian rikob, ya, ghorim, ibnu sabil, ini kan kita tidak banyak ya mendapati asnaf ini bisa dialihkan ke zakat-zakat produktif ya untuk selain fakir miskin adalah sabilillah. Nah ini ya. Bahkan ada kalau itu wakaf ya, wakaf lingsuko ya. Zakat produktif itu bisa bergilir ya, sabilillah ini. Misalnya besok untuk bangun gedung pendidikan sekolah mana, ya besoknya lagi di mana, itu bisa kalau kolaborasi sekaligus dengan wakaf ya. Nah ini harus diperhatikan juga untuk teman-teman yang aktif di lembaga amil zakat juga harus memahami regulasi yang ditetapkan oleh Basnas ya. Karena kalau tidak sesuai dengan regulasi yang ada, itu akan dicabut ya izin operasionalnya. Nah, itu sehingga harus ditaati karena apa yang telah ditetapkan oleh Basnas itu juga disesuaikan dengan aturan syariah. Karena sempat kan kemarin ada yang dicabut izinnya, itu karena ternyata alokasi atau distribusi dari semua funding dana itu sangat banyak sekali didistribusikan untuk amil dan operasional. Ya, lebih dari 12%. Nah, ini menyalahi aturan ya. Sehingga ya mohon maaf saja meskipun lembaga amil zakat itu mohon maaf ya itu gaji atau take home pay para direkturnya itu ya besar ibu-ibu ya sehingga ya jadi perebutan juga gitu ya karena Indonesia itu terkenal sekali dengan kedermawanannya ya apalagi untuk kebaikan. Nah, maka adanya regulasi-regulasi tersebut apalagi sekarang diharuskan ada Dewan Pengawas Syariahnya itu untuk melindungi niat baik kita agar juga tersalurkan dengan baik, terdistribusikan dengan baik ya. Dan semua harus ditaati tentunya. Kalau tidak ditaati itu ya akhirnya akan banyak ya penyelewengan penyelewengan sebagaimana yang tidak sedikit terjadi di masyarakat kita. Meskipun Indonesia itu terkenal dengan kedermawanannya, tapi Indonesia juga mohon maaf terkenal dengan kecurangan dan juga korupsinya gitu ya. Aduh, sampai-sampai saat ini kita dibuat terhenyak ya. Kita pengennya beli BBM yang baik, non subsidi, ternyata oplosan ya. Minyak ya, tidak sesuai dengan ukuran ya. Emasnya sih asli, tapi dicetak dengan ilegal. Makanya untuk regulasi terbaru ini nggak tahu nih, untuk penukaran uang baru itu kayaknya hanya dilayani oleh BI. Itu untuk mengantisipasi adanya uang-uang palsu yang beredar. Jadi insya Allah semua regulasi itu untuk kebaikan ya. Kita tidak perlu merasa kok sekarang sulit dan sebagainya karena memang untuk mengantisipasi maldorot itu harus diprioritaskan daripada memberikan manfaat. Itu dalam kaidah usul fikih begitu. Saddud dhara'i muqaddamun ala jalbil manafi. Mengantisipasi keburukan, kejahatan ya itu harus diprioritaskan daripada memberikan manfaat. Nah, sehingga dibuatlah aturan-aturan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.